Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sini perkenalkan nama saya Munfarida. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang sedang mengikuti pertukaran pelajar di Universitas Muhammadiyah Gresik, dan pada kesempatan kali ini di mata kuliah SKB atau Sistem Kelayakan Bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis bisnis usaha yang akan saya jalani dan yang proposal saya ajukan, yakni yang tertera di layar, bisa dibaca, yakni Mochi Bucho. Nah, Mochi Bucho apa sih? Mochi Bucho itu adalah sebuah kue mochi yang kami inovasi, yang kami beri judul menjadi Mochi Bucho. Nah, Mochi Bucho ini merupakan gabungan dari kata mochi, buah coklat, buah dan coklat. Nah, mochi sendiri kan biasanya kita ketahui ya bahwasanya isinya itu hanya kacang, biasanya kacang, dan jarang sekali yang isinya itu coklat atau buah. Nah, dari sini kita menginovasi dari olahan mochi itu menjadi mochi bucho atau mochi yang berisian buah dan coklat. Nah, untuk gambaran usahanya, mochi bucho ini diposisikan sebagai makanan yang menjadikan tepung ketan, buah, coklat sebagai bahan utama yang enak dan bergizi tinggi. Nah, mochi bucho ini sangat cocok dimakan pada waktu pagi, siang, sore, dan malam, mengingat bahan yang dipakai sangat berkualitas dan tanpa menggunakan bahan pengawet, pemanis, dan pewarna buatan. Nah, promosi yang akan kami lakukan yaitu juga akan secara langsung, baik itu dari mulut ke mulut dan secara tidak langsung, ini seperti promosi online melalui sosial media. Nah, untuk mochi bucho ini dalam analisis pemasarannya kami menggunakan analisis STP, yakni atau bisa disebut dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentasinya sendiri, dari mochi bucho ini kami tidak membedakan umur kecuali balita, jadi semua boleh mengonsumsi dari mochi bucho ini. Nah, segmentasi pertama semua usia kecuali balita, yang kedua ini karena wilayah dari usaha produk mochi ini ramai dan bertambahan dengan penduduk mahasiswa. Jadi karena ini juga melihat lokasi-lokasi yang di daerah kami ini ada banyak mahasiswa yang tinggal, jadi untuk pasarnya jadi lebih ramai. Nah, untuk targetingnya semua kelas dari kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas, jadi tidak membedakan. Jadi semua kelas ekonomi bisa masuk ke ini target kita, jadi mungkin mudah untuk mendapatkan pelanggan. Nah, untuk positioningnya kita memposisikan produk ini sebagai makanan yang praktis, yang enak, dan kaya vitamin. Nah, selanjutnya minat masyarakat terhadap online mochi juga sangat tinggi karena memang kebanyakan dari masyarakat sendiri kan memang suka ngemil atau makan makanan yang mempunyai rasa manis gitu, dan harganya pun sangat terjangkau. Nah, untuk selanjutnya strategi pemasarannya ini ada 4P atau produk, price, place, and promotion. Nah, untuk produknya itu kami melakukan variasi jenis varian rasa pada produk agar konsumen itu tidak merasa bosan tanpa menghilangkan ciri khas dari produk utama. Nah, dari mungkin dari produk mochi bucho ini nanti kita juga akan melakukan sebuah varian rasa atau inovasi, boleh bisa dari mungkin dari isinya ataupun dari penambahan dari kulit mochinya gitu. Nah, untuk harganya sendiri itu cukup murah, bisa kita beri harga 15.000 per kotak, yaitu berisi 5 biji. Nah, dari 5 biji ini kan terlihat sangat murah ya, jadi tidak semua kalangan bisa membelinya gitu.
Dan ketika membeli pun juga tidak kecewa karena di dalamnya juga mengandung vitamin dan serat yang tinggi karena ada buahnya. Nah, untuk place-nya sendiri, tempatnya kami bertempat di Desa Sambahan, RT 2, RW 25, Nokortito, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Dan tempatnya sendiri kami tidak di rumah sendiri, jadi ini termasuk produksi rumahan begitu. Nah, untuk promosinya, yang pertama kita melakukan promosi melalui sosial media. Nah, bisa dengan membuat Instagram ataupun di Gojek online, Shopee Food ataupun yang lainnya itu kita kan juga sudah ada tempat-tempat untuk melakukan penjualan makanan gitu. Nah, untuk selanjutnya memberikan produk kepada tetangga terdekat atau teman, saudara guna diminati testimoni. Jadi ini juga sebuah kayak strategi ya. Secara tidak langsung kita memberikan mungkin produk itu setelah kita buat terus dikasihkan ke teman atau ke saudara lain, kita nanti bisa tahu nih apa kayak komentar mereka, apa yang perlu kita perbaiki dari produk yang kita buat ini. Jadi kan secara tidak langsung kita mendapatkan feedback. Jadi buat testimoni awal gitu untuk menarik pelanggan-pelanggan lain. Nah, selanjutnya juga kita merencanakan promosi, yakni membuat giveaway pada hari-hari tertentu. Jadi juga untuk memikat pelanggan, kita juga nanti akan melakukan giveaway atau promosi-promosi yang itu akan meningkatkan pelanggan gitu. Nah, untuk manfaatnya dari produksi mochi ini juga kita memiliki banyak manfaat baik dari produsen, konsumen, pemasok bahannya, lingkungan sekitar, bahkan pesaing. Nah, untuk produsennya sendiri secara tidak langsung bahwasanya ketika kita membuat inovasi bisnis pasti kita akan mendapatkan keuntungan dari usaha yang kita lakukan. Nah, untuk konsumennya kita memberikan inovasi makanan sehat, snack sehat yang berserat dan bervitamin tinggi dengan harga yang relatif murah. Nah, untuk pemasok ini kan untuk produksi ini kita juga perlu pemasok yang memang benar-benar terjangkau harganya dan kualitasnya bagus. Nah, ini kan juga bisa membantu mendapatkan penghasilan yang tetap dari rutinnya pemasok menyalurkan bahan dagangannya mereka ke produsen. Jadi secara tidak langsung kita memberikan penghasilan tetap gitu kepada pemasok bahan untuk mochi bujo ini. Nah, untuk lingkungan sekitar yang pertama menjadi silaturahmi, selain menjadi silaturahmi, kita juga bisa mengurangi sampah dari snack-snack yang memiliki bungkus plastik. Nah, kenapa? Karena dari mochi bujo ini kita berinovasi untuk bungkusnya, bungkus dari ini tuh tidak dari plastik gitu. Kita menggunakan seperti kardus tapi yang ada lapisan kertas minyaknya yang mungkin itu lebih cepat untuk bisa didaur ulang, bahkan bisa cepat terurainya gitu. Nah, untuk pesaingnya sendiri mereka juga bisa meningkatkan strategi penjualan agar tidak mengalami penurunan penjualan dan juga bisa memberikan inovasi bahkan motivasi untuk produk yang mereka jual. Jadi ketika kita membuat produk ini, kita juga secara tidak langsung memberikan inovasi kepada pesaing bahwasanya mereka juga harus meningkatkan kinerja mereka gitu. Nah, selanjutnya ini untuk analisis operasional. Analisis operasional ini ada 4 macam. Yang pertama analisis lokasi bisnis. Nah, analisis lokasi bisnis ini sudah saya katakan tadi bahwasanya lokasinya ada di Tambahan, di Nokortito, Gamping, Sleman, Jakarta. Nah, dan di rumah sendiri jadi olahan rumahan, jadi tidak ada kayak sewa tempat ataupun yang lainnya. Dan ini kan karena masih jualannya masih online gitu ya, jadi masih produknya di rumah, jadi tidak men-setting tempat sedemikian rupa seperti kayak kafe ataupun kedai yang lainnya gitu. Nah, untuk analisis kesiapan teknologinya, kami menggunakan teknologi untuk mengaduk adonan agar mempermudah dalam produksi dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk teknologinya kita hanya menggunakan ini ya, dalam proses produksi kita hanya menggunakan alat yang mempermudah untuk
proses mengaduk adonan saja, soalnya kan ketika kita hanya menggunakan tangan nanti kita dikhawatirkan tidak bisa memenuhi permintaan dari konsumen gitu. Nah, untuk rencana produksinya ada 3. Yang pertama, membuat sesuai jumlah pesanan jika ada pesanan. Nah, karena ini adonan ini memang bisa tidak langsung bisa cepat basi, jadi kita membuat adonannya banyak, tapi untuk pengisian coklat sama buahnya itu ketika ada permintaan konsumen, jadi tidak langsung semua adonan diisi coklat sama buah. Nah, dan karena adonan tidak semua dibuat dengan secara langsung gitu, karena juga bisa dibikin secara dadakan dan bikinnya pun tidak memerlukan waktu yang lama dan bisa ditunggu. Selanjutnya untuk analisis keuangan ini kami merencanakan selama 1 bulan itu mengeluarkan modal awal sebesar 10.150.000 dengan biaya variabel, yakni bahan-bahan yang kami butuhkan berjumlah 7.945.000 dan biaya produksinya sebesar 2.655.000. Nah, untuk pendapatannya, perkiraan pendapatan dari produksi mochi bujo ini kita mentargetkan sehari bisa menjual sebanyak 33 kotak, dan jika dikalikan dengan harga 15.000 menghasilkan keuntungan 495.000 per hari. Jadi untuk per hari kita perkirakan menghasilkan 495.000. Nah, untuk perkiraan pendapatan per bulan, kita selama 1 bulan itu juga ada targetnya, sebisa mungkin kita bisa menjual 1.000 kotak mochi bujo dengan harga 15.000. Jika dikalikan kita akan menghasilkan uang sebanyak 15 juta. Jadi pendapatan kita selama 1 bulan itu 15 juta itu masih secara kotornya. Nah, selanjutnya untuk produksi mochi bujo ini menghasilkan 5.000 biji dan akan dijual per kotak dengan 5 biji per kotaknya yang dijual dengan harga 15.000 per kotak. Jadi kan tadi menghasilkan 1.000 kotak selama 1 bulan. Nah, dikalikan dengan harganya 15.000 menghasilkan pendapatan 15 juta. Nah, dikurangi dengan biaya produksinya, yakni 10.150.000. Nah, menghasilkan analisis keuntungannya selama 1 bulan kita mempunyai keuntungan 4.150.000. Nah, untuk analisis titik impasnya atau BEP-nya, untuk BEP harga dari biaya produksi itu dibagi dengan jumlah kotak, jumlah produk yang kita produksi. Jadi kan tadi ada biaya produksinya 10.150 dibagi dengan jumlah produksinya, jadi 1.000 biji menghasilkan 10.150. Nah, untuk BEP unitnya, biaya produksi dibagi dengan harga per kotaknya ini 15.000 menghasilkan 676 rupiah. Nah, untuk analis manajemen dan SDM-nya, secara yang pertama analis pelaksanaan, kita mengadakan bahan baku yang berkualitas bekerjasama dengan pemasok yang mempunyai kriteria yang kita inginkan. Jadi secara pemilihan bahan baku pun kita tidak asal-asalan ya, sebelum kita memfikskan kerjasama dengan pemasok itu kita juga harus memilih bahan-bahan yang memang berkualitas tinggi dan tidak yang harganya, tapi juga harganya yang tidak mahal gitu. Jadi sebelum itu kita harus bekerjasama dengan perjanjian yang baik gitu. Dalam pelaksanaannya atau produksinya hanya menggunakan 1 karyawan saja. Jadi karena ini bisnis awalan, jadi kita menggunakan 1 karyawan saja itu sudah cukup. Nah, dengan gaji 1 juta per bulan. Nah, untuk bekerjanya itu dari jam 5 sampai jam 12 siang. Kenapa jam 5 sampai jam 12 siang? Karena jam 5 itu nanti kita mempersiapkan untuk adonan utamanya, yaitu untuk adonan kulitnya. Nah, sampai jam 12 siang kan nanti juga bisa menyelesaikan pesanan-pesanan. Nah, untuk sisanya nanti kan bisa
simpan di kulkas. Nah, adonannya nanti ketika ada pembeli, nanti bisa saya sendiri untuk yang melayaninya gitu. Sampai malam kan ini juga makanan bisa dikonsumsi sampai malam. Nah, untuk struktur organisasinya itu ada owner sama pekerjanya. Jadi ada saya sendiri sama pekerja atau karyawannya. Untuk analisis aspek hukumnya, kami meminta izin kepada pihak berwajib. Yang kedua juga membuat hak cipta agar tidak ada yang dapat mudah tidak ada yang bisa meniru produk yang kita produksi ini. Nah, jadi untuk kepentingan hukum ini kita juga butuh ini untuk membuat membuat surat izin agar tidak ditiru oleh mungkin boleh ditiru atau diinovasi, tapi secara tidak langsung untuk nama ini kita juga harus menghakikan gitu. Nah, untuk biaya dari surat izin ini kita bisa menggunakan dari keuntungan yang akan dicapai itu di bulan pertama. Nanti setelah kita mendapatkan keuntungan, kita langsung mengusahakan untuk membuat surat izin gitu. Nah, untuk analisa aspek lingkungan, analisis lingkungannya ini menggunakan analisis lingkungan operasional. Nanti ada kekuatannya menawarkan makanan praktis yang enak dan kaya akan vitamin. Yang kedua, minat masyarakat terhadap olahan mochi sangat tinggi dan harganya yang terjangkau. Nah, untuk weakness-nya, untuk kelemahannya ini karena bukan produknya tidak termasuk kebutuhan primer, jadi kayak hanya sampingan saja. Jadi, nah, dan produk juga tidak tahan lama. Nah, untuk opportunity-nya, kesempatan untuk mengembangkan usaha terbuka lebar karena pesaing masih langka. Nah, yang kedua, besarnya konsumen pasar karena dijual di masyarakat aktif, ya seperti mahasiswa. Nah, untuk treatnya, manfaat buah dan coklat menjadi isi mochi sebagai makanan enak selama ini belum dikenal. Jadi kan selama ini secara tidak langsung kita mengenalkan produk mochi tapi dengan varian yang baru. Nah, mungkin untuk presentasi dari ide bisnis yang saya ajukan ini, yang berdiri Mochi Pucho, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau apapun yang bisa didiskusikan, mungkin kita bisa jadwalkan ulang. Mungkin juga bisa di komentar ya teman-teman semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.